Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk suatu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian, atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah ya, ini kita masih membahas seputar budidaya buah ya. Namun tidak bicara terkait tentang teknisnya, tetapi kita ngobrolin jenis atau varietas buah. Dan kali ini tanggal 7 April 2024 kita membahas varietas atau jenis alpukat introduksi. Alpukat introduksi merupakan alpukat yang berasal dari negara luar dan sudah bisa dibudidayakan di Indonesia. Sahabat Kebun Berkah, sebelum kita membahas terkait dengan varietas alpukat introduksi,
Kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, maupun share ke kawan-kawan yang lain. Dan sahabat Kebun Berkah bisa klik join atau bergabung ke channel Junediono Kebun Berkah dengan hanya membayar 29.900 per bulan. Sahabat Kebun Berkah sudah bisa dapat informasi-informasi aktual dan bisa direct ya. Dan harapan kami bahwa dengan ramainya channel Junediono Kebun Berkah, maka informasi-informasi terkait pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan dan produk-produk dari petani kebun berkah bisa diketahui oleh masyarakat, terutama program-program dari kehutanan maupun pertanian serta perkebunan bisa diketahui dan bisa tepat sasaran. Harapan yang kedua, dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah, diharapkan produk-produk para petani kebun berkah bisa laris, bisa dibeli sahabat kebun berkah semua, sehingga bisa meningkatkan pendapatan para petani kebun berkah. Dan pelatihan-pelatihan sukarobot, coding, pelatihan robotik, animasi yang untuk anak-anak sahabat kebun berkah juga bisa diketahui, dan kawan-kawan bisa mendaftarkan anak-anaknya, putra-putrinya ke Sukarobot, baik yang di Sukabumi maupun yang di Bogor. Baik sahabat kebun berkah, kita mencoba untuk membahas terkait dengan alpokat introduksi dan narasi atau sumber yang akan kami sampaikan diambil dari berbagai sumber yang tentunya akan kami sebutkan, dan foto-fotonya juga memang diambil dari situs tersebut. Dan situs-situs tersebut bisa Shopee, Bukalapak, Tokopedia maupun situs-situs yang lain untuk memperkuat penjelasan agar sahabat kebun berkah bisa memahami terkait dengan buah-buah alpokat introduksi. Baik sahabat kebun berkah, alpokat yang pertama adalah alpokat maluma. Alpokat maluma ini kami ambil dari situs Tokopedia. Alpokat ini atau alpokat maluma ini berasal dari Afrika dan memiliki buah berwarna ungu kehitaman dengan kulit buah kasar atau bergerindil ya. Sangat persis seperti alpokat khas. Daging buahnya sangat kaya akan minyak nabati, lembut, tidak berserat, rasanya sangat gurih lezat dengan sentuhan rasa yang khas. Alpokat maluma juga sangat tepat ditanam di dalam pot dengan ukuran pot minimal 60 cm. Tajuk buahnya rendah dan serempat, proses pematangan buahnya pun sangat cepat. Dan yang lebih istimewa lagi, jenis alpokat maluma merupakan jenis alpokat impor introduksi yang responsif terhadap daerah panas. Cocok untuk di Indonesia ya, sahabat kebun berkah. Alpokat maluma adalah alpokat yang tepat ditanam di tempat yang panas. Dan alpokat maluma merupakan alpokat yang unggul dari jenis alpokat introduksi. Dalam 1 hektar lahan, alpokat maluma mampu menghasilkan lebih dari 20 ton hasil buah dan sangat tepat sekali dikembangkan dalam skala bisnis pertanian buah. Harga alpokat ini juga sangat tinggi dan relatif stabil. Inilah sahabat kebun berkah, alpokat yang pertama, alpokat maluma introduksi dari Afrika. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpokat yang kedua adalah alpokat khas. Ini kami ambil dari situs introduksi
avocado.blogspot.com. Alpokat khas merupakan jenis alpokat introduksi yang berasal dari Australia. Buah alpokat khas berhasil ditemukan oleh seorang petani di Australia yang bernama Rudolf Haas. Keunggulan alpokat khas ini terletak pada buahnya yang dinilai memiliki rasa buah paling enak di dunia. Bentuk buah alpokat khas bulat kecil dengan bagian pangkal yang sedikit melonjong. Kulit buah alpokat khas ini kayak kasar ya, banyak tonjolan-tonjolan ya. Dan saat sudah matang, warna alpokat khas akan berubah menjadi coklat kehitaman. Tapi perubahan warna alpokat khas ini terjadi saat proses buahnya diperam. Karena saat panen biasanya alpokat khas masih hijau dan tidak bisa matang pohon. Ingat ya sahabat kebun berkah, alpokat khas tidak bisa matang pohon. Daging buah alpokat khas memiliki warna kuning cerah. Kemudian pada bagian luar daging buahnya ada garis warna hijau yang menempel pada kulit alpokat yang satu ini. Rasa alpokat khas yang dinilai sebagai alpokat terlezat di dunia memiliki rasa buah yang cenderung asin. Kandungan minyak di dalam buah alpokat khas juga cukup banyak sehingga kering dan tidak basah. Tekstur daging buahnya lembut, pulen, dan tidak berserat. Buah alpokat khas cocok untuk dimakan langsung atau dijadikan pelengkap pada makanan seperti sushi. Buah alpokat khas masuk ke dalam kategori buah premium dan berkualitas internasional. Saat ini harga alpokat khas per kilo masih cukup mahal karena mampu mencapai 120.000 per kilogram. Luar biasa. Hal tersebut karena buah alpokat khas memiliki masa penyimpanan yang cukup lama dan tidak mudah busuk. Keunggulan alpokat khas yang lain adalah pohonnya memiliki sifat yang genjah atau mudah berbuah. Tingkat produktivitas pohon alpokat khas juga lumayan tinggi. Sifat tersebut membuktikan jika pohon alpokat khas sangat cocok untuk ditanam di Indonesia. Inilah sahabat kebun berkah, alpokat introduksi yang kedua, alpokat khas yang berasal dari Australia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpokat introduksi yang ketiga adalah alpokat red. Alpokat red merupakan alpokat impor ya. Ini juga berasal dari tetangga kita, Vietnam. Memang Vietnam luar biasa, sahabat kebun berkah, banyak jenis atau varietas alpokat yang unggul dan memang juga cocok di Indonesia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ternyata tidak begitu benar ya bahwa alpokat red ini merupakan jenis impor yang berasal California ya, karena memang ada berita bahwa alpokat red ini merupakan introduksi dari California, tapi yang benar adalah dari Vietnam. Varietas alpokat red sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak lama, hanya saja pada saat itu belum ada yang tertarik untuk membudidayakannya. Hingga pada tahun kurang lebih 2021-an atau 2022, nama alpokat red kembali ramai dibicarakan. Setelah diketahui ternyata ada perkebunan alpokat red di Indonesia yang berhasil berbuah. Alpokat red rata-rata menghasilkan buah dengan berat sekitar 340-700 gram. Dengan total buah dalam 1 kilo sekitar 2-3 buah. Ukuran buah yang sedang merupakan standar internasional untuk ekspor buah. Daging buahnya memiliki warna kuning krem, tebal dengan tingkat ketebalan mampu mencapai 75-80%. Tekstur daging buah alpokat red sangat lembut, pulen, rendah lemak, serta tidak berserat.
Cita rasa alpukat red sangat lezat, gurih dan juga pulen dibarengi dengan aroma mentega yang cukup kuat. Pohon alpukat red memiliki tingkat adaptasi yang luar biasa bagusnya, sehingga dapat tumbuh serta berbuah dengan baik di Indonesia. Bahkan pohon alpukat red memiliki sifat genjah dan mudah berbuah, serta tingkat produktivitas buahnya sangat baik. Saat pohon mencapai usia produktif, alpukat red dapat menghasilkan buah hingga 120 sampai 160 kg per pohon. Inilah sahabat kebun berkah, alpukat yang ketiga, alpukat red. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat yang keempat adalah alpukat avosilla. Ini juga kami ambil dari situs introduksi avocado blog.blogspot.com. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat avosilla merupakan alpukat yang berukuran besar ya. Buah alpukat avosilla viral di media sosial pada sekitaran tahun 2018. Ini diposting oleh Marker Mane. Buah alpukat avosilla merupakan alpukat unggulan yang banyak dibudidayakan di Australia. Ya, padahal alpukat avosilla merupakan alpukat introduksi dari Afrika Selatan. Alpukat avosilla sangat dibicarakan karena ukuran buahnya yang sangat besar, seukuran kepala orang dewasa. Besarnya alpukat ini bahkan sebanding dengan 4 buah alpukat biasa yang dijadikan satu. Setelah ditimbang, diketahui jika berat alpukat avosilla berkisar antara 1,2 kg hingga 1,9 kg. Luar biasa. Tentunya sangat jauh berbeda dengan ukuran buah alpukat biasa, sahabat kebun berkah. Walaupun memiliki ukuran buah yang besar, tapi rasa alpukat avosilla tidak memiliki kekurangan. Bahkan daging buahnya sedikit lebih lembut jika dibandingkan dengan buah alpukat kebanyakan. Buah alpukat yang satu ini cocok untuk dibudidayakan, apalagi sahabat kebun berkah yang menyukai buah alpukat dengan ukuran jumbo. Inilah sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat introduksi yang keempat, alpukat avosilla, yang berasal dari Afrika Selatan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat yang kelima, alpukat introduksi yang kelima adalah alpukat Cuba. Ini diambil juga dari situs introduksina.avocado.blogspot.com. Alpukat Cuba ini berasal dari bukan berasal dari Vietnam ya, namun memang dibudidayakan banyak di sana. Dan alpukat Cuba merupakan alpukat unggul ya, yang memang ternyata berasal dari Prancis ya, lalu ke Vietnam untuk promosi. Dan kemudian buah alpukat ini dijual oleh Pak Hin. Pada tahun 2018, alpukat Cuba mendapatkan juara 1 dalam kontes buah alpukat nasional yang diadakan di Vietnam. Namun alpukat Cuba berasal dari Prancis ya, sahabat kebun berkah. Hal tersebut dapat diraih karena alpukat Cuba memiliki rasa buah yang sangat lezat, bahkan kandungan air dari alpukat ini sangat kecil. Padahal tidak ditanam pada wilayah daerah dataran rendah. Ukuran buah alpukat Cuba cukup besar hingga kisaran 500 sampai 1 kg. 500 gram sampai 1 kg satu buahnya. Kulit buahnya cukup tebal sehingga dapat bertahan dari serangan lalat buah. Walaupun memiliki kulit yang tebal, namun kulit alpukat Cuba ini dapat dikupas dengan mudah. Keunggulan alpukat Cuba selanjutnya adalah memiliki biji yang kecil dengan persentase daging buah mencapai 80%. Jika sahabat kebun berkah menyukai pohon alpukat yang dapat berbuah sepanjang tahun, maka alpukat Cuba bisa menjadi pilihan yang tepat.
Karena pohon alpukat Kuba diketahui dapat menghasilkan buah hingga 3 kali dalam 1 tahun, asal diberi perawatan yang tepat. Inilah sahabat kebun berkah, alpukat yang kelima, alpukat introduksi yang kelima, alpukat Kuba berasal dari Perancis. Baik sahabat kebun berkah, alpukat yang keenam, introduksi yang keenam adalah alpukat fuerte. Ini kami ambil dari situs infotanamanbuah.com. Jenis alpukat introduksi alpukat fuerte merupakan salah satu jenis alpukat impor yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah. Alpukat fuerte saat ini sudah mulai banyak yang membudidayakan. Buah dengan bentuk bulat dan agak memanjang ini memiliki daging buah yang tebal dan juga biji buah yang kecil. Bobot satu buahnya memiliki berat dengan kisaran 250 gram. Warna kulit buah alpukat fuerte berwarna hijau tua yang gelap saat muda, bahkan hingga sudah matang dan tua. Kulit buahnya yang tebal membuatnya tahan terhadap serangan hama dan juga membuat buahnya tahan lebih lama, sehingga buahnya cocok untuk diekspor seperti alpukat khas. Daging buah alpukat fuerte adalah kuning pucat dengan ketebalan sekitar 2,5 cm dengan lapisan kulit daging yang berwarna hijau dan teksturnya yang licin. Untuk soal rasa, alpukat fuerte memberikan cita rasa buah yang sangat lembut seperti krim, gurih dan juga lezat sehingga cocok untuk dimakan secara langsung maupun dijadikan berbagai macam olahan. Jika tertarik untuk membudidayakan alpukat fuerte, sahabat kebun berkah bisa mendapat bibitnya dengan mudah ya, karena sudah banyak toko pertanian yang menjualnya. Harga bibit alpukat fuerte juga sudah beragam ya, tidak seperti dulu yang sangat mahal, tapi sekarang sudah beragam ya. Inilah sahabat kebun berkah, alpukat yang keenam, alpukat introduksi yang keenam, alpukat fuerte yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat introduksi yang ketujuh, alpukat Pinkerton. Ini diambil dari situs infotanamanbuah.com. Salah satu alpukat introduksi yang layak dibudidayakan adalah alpukat Pinkerton. Beberapa tahun ke belakang, alpukat Pinkerton memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi di pasaran internasional. Buah yang satu ini berasal dari California, Amerika Serikat. Jenis alpukat impor Pinkerton dapat memiliki kepopuleran karena diketahui pohonnya dapat ditanam pada tingkat ketinggian berapapun. Maksudnya adalah pohonnya dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Bukan hanya itu saja, keunggulan lain dari alpukat Pinkerton adalah memiliki produktivitas pohon yang lumayan bagus. Jika merawatnya dengan benar, sahabat kebun berkah bisa melakukan panen 2 kali dalam 1 tahun dengan buah mencapai bobot sekitar 220-240 gram per buahnya. Pohon alpukat Pinkerton memiliki sifat yang genjah atau cepat berbuah. Dan daging buah alpukat Pinkerton memiliki warna kuning saat sudah matang, bertekstur lembut, berminyak, serta kulit buahnya mudah lepas. Untuk soal rasa, alpukat Pinkerton memiliki rasa buah yang gurih, sedikit asin, bahkan bisa dikatakan rasa alpukat Pinkerton ini mampu menyamai alpukat khas. Dan seperti dikatakan, jika alpukat yang satu ini cocok dan sangat layak untuk dibudidayakan, apalagi harga buah alpukat Pinkerton per kilogram berkisar antara 30 sampai 45.000. Jika dalam satu pohon alpukat Pinkerton mampu menghasilkan buah sebanyak 100 kg, tentu luar biasa ya sahabat kebun berkah. Sudah dalam satu
Pohonnya sudah bisa puluhan juta ini sahabat kebun berkah. Inilah sahabat kebun berkah, alpokat introduksi yang ketujuh, alpokat Pinkerton yang berasal dari California, Amerika Serikat. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpokat yang ke-8, alpokat introduksi yang ke-8 adalah alpokat Red Vietnam. Ini kami ambil dari situs galerihana.com. Alpokat Red Vietnam ini menurut situs ini merupakan alpokat yang paling rajin berbuah. Pohon alpokat ini juga bisa ditanam di mana saja, maksudnya bisa di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Dan bisa juga di pekarangan, di halaman, bahkan juga bisa ditanam di pot. Daging buahnya tebal dengan biji yang kecil, dan apabila dengan perawatan yang sangat mudah ini ya, sahabat kebun berkah tidak perlu repot merawatnya setiap hari dan mengeluarkan banyak biaya. Rasa dan tekstur dari Red Vietnam ini sangat khas, gurih, lembut tanpa serat dan tidak memiliki rasa pahit. Dan perlu sahabat ketahui bahwa alpokat Red Vietnam memiliki nilai ekonomi dan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Inilah sahabat kebun berkah, alpokat introduksi yang ke-8, Red Vietnam berasal dari Vietnam. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpokat introduksi yang ke-9, alpokat Tan Beach. Ini kami ambil dari situs medium.com. Alpokat Tan Beach merupakan salah satu alpokat unggulan dari Vietnam yang terkenal, sangat besar, dan terdaftar sebagai buah alpokat terbesar di Vietnam. Bobot buah alpokat ini per buah rata-rata memiliki berat antara 800 gram sampai 1 kilogram. Bahkan ada berat maksimum yang mampu dicapai oleh alpokat Tan Beach ini adalah 2 kg ya. Luar biasa, sangat besar berarti ya. Tak heran jika alpokat Tan Beach ini mulai banyak diburu oleh pencinta tanaman buah alpokat. Keunggulan alpokat Tan Beach selanjutnya berasal dari bibit buahnya yang memiliki tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Bibit alpokat Tan Beach dapat menyesuaikan dengan kondisi iklim dan kondisi tanah tempat bibitnya ditanam, sehingga mampu ditanam di berbagai wilayah di Indonesia. Dan keunggulannya lain adalah alpokat Tan Beach memiliki sifat genjah atau dapat cepat berbuah dibanding dengan jenis alpokat lain. Setelah berusia sekitar 3-4 tahun, setelah tanam, pohon alpokat Tan Beach sudah mulai bisa belajar berbuah. Pohon alpokat Tan Beach dinilai memiliki tingkat yang sangat tinggi, di mana saat pohonnya berusia 5-6, satu pohon dapat menghasilkan buah sebanyak kira-kira 50 buah dengan bobot sekitar 100 kg. Namun saat pohonnya sudah berusia sekitar 10 tahun, satu pohon alpokat Tan Beach dapat menghasilkan buah hingga mencapai 700 kg dalam kurun waktu 1 tahun. Luar biasa nih sahabat kebun berkah ya. Inilah sahabat kebun berkah alpokat yang ke-9, alpokat introduksi yang ke-9, alpokat Tan Beach yang berasal dari Vietnam. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpokat introduksi yang ke-10 adalah alpokat Winslow-Son. Ini kami ambil dari situs kompas.com. Alpokat Winslow-Son merupakan alpokat terberat dengan bobot
500 gram per buah ya. Maksudnya bukan terberat secara keseluruhan ya sahabat kebun berkah. Rata-rata tebal daging alpukat Winslow Son adalah 3 cm dengan warna kuning dan cita rasa yang gurih. Alpukat Winslow Son juga dibahas di situs kompasiana.com, ditulis oleh Dina Amalia, bahwa alpukat Winslow Son merupakan jenis alpukat yang berbeda dari jenis yang lain karena berat buahnya mencapai tadi 500 gram ya, karena cukup besar sahabat kebun berkah. Dan jenis alpukat ini memiliki bentuk berbeda dengan jenis lainnya. Biasa jika kita melihat alpukat kebanyakannya bentuknya adalah bulat agak lonjong, tapi jenis yang satu ini memiliki bentuk yang begitu bulat ya. Jadi bentuknya bulat sahabat kebun berkah. Warna kulitnya masih sama dengan jenis yang lain, jika sudah matang berwarna hijau tua dan dagingnya berwarna kekuningan. Untuk rasa pada jenis alpukat ini gurih dan agak sedikit manis. Ini menurut Diana Amalia. Dan sahabat kebun berkah, di situs sdghortikultura.puslithorti.net bahwa alpukat Winslow Son ini juga memiliki karakteristik ya, bentuk bijinya spheroid, bentuk buahnya high spheroid, bentuk daunnya akut, bentuk dasar daunnya akut ya, bentuk daunnya oval, terus bentuk tanaman sirkular, bentuk tangkai buah adalah konikal, bentuk ujung buah adalah rounded atau membulat ya, bentuk ujung daunnya adalah runcing, dan bobot bijinya 50,714 gram. Bibit buahnya memang tadi ada yang bisa mencapai 500 gram, tapi di sini sekitar 234,336 gram. Bobot dagingnya 149,038 gram, serta bobot kulitnya 34,584 gram. Diameter buahnya mencapai 7,18 cm ya. Sahabat kebun berkah, kemanisan daging buahnya cenderung rendah. Kepahitan dagingnya agak sedang ya, ada lebar daunnya kurang lebih 1,39 cm. Panjang biji 3,82 cm. Inilah sahabat kebun berkah alpukat Winslow Son berdasarkan situs sdghortikultura.puslithorti.net. Baik sahabat kebun berkah, inilah alpukat introduksi yang ke-10, alpukat Winslow Son. Alpukat yang berasal dari Amerika. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat yang ke-11 adalah alpukat Butler. Ini kami ambil dari situs kompas.com. Alpukat Butler berbentuk bulat pender dan memiliki warna daging buah yang kuning dan tekstur lunak serta agak berserat. Alpukat Butler memiliki karakteristik buah dengan bentuk bulat yang pendek. Ciri khas bentuk terlihatnya pada ujung buahnya yang bulat serta pangkalnya yang tumpul. Selain itu, warna dagingnya adalah kuning dan memiliki tekstur lembut yang berserat. Usia reproduksi alpukat yang satu ini jauh lebih sebentar daripada jenis alpukat lainnya, namun ukurannya terbilang cukup besar. Inilah sahabat kebun berkah, alpukat introduksi yang ke-11, alpukat Butler. Sahabat kebun berkah, alpukat introduksi yang ke-12, alpukat Mexicola. Dari namanya saja ya, sudah kita bisa prediksi alpukat ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah.
Ini kami ambil dari situs kompas.com bahwa alpukat mexicola berbentuk bulat lonjong dan kecil dengan daging buah yang tipis dan agak berbau. Dari situs id.foodofmyaffection.com, alpukat mexicola ini memiliki kulit hitam mengkilat setipis kertas yang mudah dikupas dan juga dapat dimakan secara unik dengan rasa seperti adas manis. Namun mexicola, alpukat mexicola grand, ini adalah silangannya dari induknya mexicola, sekitar 15 hingga 25% lebih besar ya. Beratnya 6 hingga 10 on. Bentuknya yang lebih bulat, daging berwarna krem dan lembut dan berwarna hijau tua di dekat kulit dan kuning di dekat bijinya. Dengan rasa yang lembut, kaya dan menurutnya agak pedas katanya ya. Pohon alpukat mexicola adalah pohon cemara yang tumbuh tinggi. Ya, ini tumbuhnya tinggi ya, seperti cemara dan menyebar. Mencapai tinggi hingga 30 kaki dan lebar 20 kaki. Tanaman ini tahan dengan udara yang dingin atau cuaca yang dingin hingga 18 derajat Fahrenheit, menjadikannya salah satu kultivar alpukat yang paling kuat dan dikenal terutama sebagai pohon alpukat pekarangan rumah. Varietas alpukat diidentifikasikan sebagai tipe A atau tipe B mengacu pada jenis pembukaannya. Inilah sahabat kebun berkah ya, terkait dengan alpukat mexicola yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, alpukat introduksi yang ke-13 adalah alpukat alligator. Ini kami ambil dari situs jenis.net. Mungkin jenis alpukat ini masih terdengar, kalau ini ya saya yakin sudah familiar ya di telinga sahabat kebun berkah. Dan ini juga luar biasa tumbuh di Indonesia ya. Ternyata varietas alpukat alligator ini berasal dari Meksiko loh sahabat kebun berkah, dan dibudidayakan banyak di Jawa Timur. Buahnya berbentuk sangat lonjong dengan bagian pangkal lebih kecil dari bagian bawahnya. Buahnya berukuran besar sekitar 1,2 hingga 1,8 kg per buah, yang menyebabkan orang barat menyebutnya dengan sebutan giant avocado. Di dalam buahnya yang jumbo ini terdapat daging buah yang cukup tebal berwarna kuning seperti alpukat mentega. Buah ini memiliki biji berukuran sedang sekitar 30-40% dari ukuran buahnya. Daging buahnya memiliki rasa yang asin sehingga memberikan sensasi lain dalam mengkonsumsi buah alpukat alligator. Tekstur daging buahnya halus dan tanpa serat sehingga mudah diolah ataupun dimakan secara langsung. Banyak petani di Jawa Timur yang merasa puas dalam membudidayakan buah alpukat alligator ini. Hal itu dikarenakan varietas tanaman ini cocok ditanam di Indonesia, khususnya pada daerah dengan ketinggian 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Inilah sahabat kebun berkah, alpukat introduksi yang ke-13 atau yang terakhir, alpukat alligator yang berasal dari Meksiko. Inilah sahabat kebun berkah 13 jenis alpukat introduksi dari luar negeri yang cocok dan berkembang pesat di Indonesia karena memang memiliki banyak keunggulan ya yang sudah kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat kebun berkah, para petani alpukat terutama, ataupun para penggemar alpukat, ataupun para petani pemula yang ingin mengetahui, ingin membudidayakan alpukat. Tentunya sahabat kebun berkah bisa memilih ya alpukat mana yang bisa dikembangkan.
Terima kasih dan terus semangat. Jangan lupa untuk subscribe, share channel ini, dan jika memang dirasa bermanfaat bagi sahabat Kebun Berkah, maka klik join ya bersama kami. Terima kasih dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.